adik-adik, Shalom. Apa kabar hari ini? Nah, tentunya baik, sehat, luar biasa. Nah, artinya adik-adik hari ini sudah cantik-cantik ya, cakep-cakep. Kita akan kembali untuk mengadakan sekolah minggu online GKJ Gumulan. Mari kita awali sekolah minggu hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu El Shaddai. Berdoa dulu, kita akan menghadap Tuhan dalam doa supaya sekolah minggu ini nanti bisa berjalan dengan baik. Sikap berdoa yang baik ya. Tutup tenang dulu, baru ngomong lagi, jelasin lagi. Tunduk kepala, tutup mata, tangan dilipat. Mari kita bersama-sama berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami anak-anak sekolah minggumu di GKJ Gumulan menghadap kehadiran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu dan kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Tuhan, sertai kami di dalam kami mengadakan sekolah minggu pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami. Tuhan, jalannya sekolah minggu ini dari awal sampai akhir kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, di dalam kami berdoa, banyak dosa dan kesalahan kiranya Tuhan mau mengampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bu Oni. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Oni berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Nah, tadi kita sudah awali sekolah minggu hari ini dengan doa. Hari ini kita juga mau belajar tentang doa. Doa pada saat kita mengalami ketakutan atau kekhawatiran. Karena dengan berdoa, kita akan merasakan belas kasih Tuhan yang membawa berkat bagi kita. Tema kita pada hari ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan belajar dari Alkitab. Tokoh Alkitab kita pada hari ini yang akan kita pelajari adalah Bapak Yakub. Adik-adik ingat siapa Bapak Yakub? Bapak Yakub adalah anak dari Bapak Ishak, atau kita kadang-kadang membacanya dengan Bapak Iska ya. Atau Bapak Yakub ini juga adalah cucu dari Bapak Abraham. Nah, adik-adik masih ingat juga Bapak Yakub ini punya seorang saudara kembar yang bernama Esau. Nah, pada kisah Alkitab hari ini dikisahkan tentang Bapak Yakub yang bergumul melawan Allah. Atau bergumul di sini diartikan sebagai beradu kekuatan melawan Allah. Tetapi makna dari cerita Alkitab yang sebenarnya adalah Bapak Yakub di sini berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kekuatan dan berkat pada saat Bapak Yakub mengalami rasa takut dan mendapatkan masalah adik-adik. Dan pada akhirnya Bapak Yakub mendapatkan kekuatan dari doa tersebut. Nanti adik-adik baca ya dari Alkitab, kisahnya ada pada Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Adik-adik baca ya supaya mengerti ceritanya. Nah, sebelum lanjut ke cerita Alkitab berikutnya, Bu Oni akan bertanya dulu pada adik-adik. Di antara adik-adik di sini, siapa yang pernah merasa takut? Oh, hampir semuanya ya adik-adik ya pernah merasa takut. Gak apa-apa, semua orang pasti pernah merasa takut. Takut sama apa ya adik-adik ya? Takut sama cacing? Oh iya, takut sama cacing bisa. Takut pada ulangan matematika? Ya, karena matematika itu sulit ya. Atau takut menghadapi orang baru yang belum dikenal. Mungkin ada di antara adik-adik yang pemalu, jadi takut ya menghadapi orang-orang baru. Nah, gak apa-apa. Bu Oni sendiri pernah punya pengalaman rasa takut. Dan pengalaman itu Bu Oni alami pada saat masih kecil, pada saat kelas 3 SD. Dan pengalaman itu masih teringat sampai saat ini, yaitu pengalaman pada saat pertama kali belajar untuk tidur sendiri. Nah, rasa takut Bu Oni ini pada keadaan gelap adik-adik. Siapa yang juga takut sama gelap? Ya, kalau ada berarti sama ya dengan cerita Bu Oni pada waktu kecil ini. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi pada hari itu Bu Oni mengawali untuk belajar untuk tidur sendiri. Nah, pada saat lampu mulai dimatikan, tiba-tiba Bu Oni merasa takut. Tidak langsung bisa tidur, tetapi melihat ke arah yang lain di kamar. Pada saat itu terlihatlah sebuah bayangan hitam besar seperti monster. Itu yang ada dalam imajinasi Bu Oni. Nah, pada saat merasa takut itu, Bu Oni teringat dengan kata-kata orang tua. Kalau kamu merasa takut, berdoalah saja. Maka saat itu Bu Oni berdoa, Tuhan Yesus, hari ini aku mau belajar tidur sendiri. Kiranya Tuhan memberikan keberanian padaku, sehingga aku bisa tidur nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Nah, setelah berdoa, Bu Oni menjadi lebih tenang. Kemudian Bu Oni menyalakan lampu dan melihat ternyata bayangan yang menakutkan itu hanyalah bayangan almari
yang mendapatkan pantulan cahaya dari luar kamar. Nah, sejak saat itu Bu Oni berani tidur sendiri, dan setiap kali mau tidur Bu Oni selalu berdoa. Nah, adik-adik, dari cerita pengalaman Bu Oni ini, Bu Oni ingin mengajak adik-adik untuk belajar dari kisah Alkitab tadi, untuk meneladani cerita Bapak Yakub yang pada saat mendapatkan masalah dan ketakutan, Bapak Yakub ini segera berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan kekuatan dan juga berkat. Adik-adik, mengapa kita harus berdoa ya? Karena dengan berdoa kita mendapatkan ketenangan. Setelah hati kita menjadi tenang, maka kita akan bisa melihat jalan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk mengatasi masalah kita itu. Nah, tetapi adik-adik, kita tidak boleh hanya berhenti pada berdoa saja, tetapi kita juga harus mengusahakan supaya apa yang kita doakan itu menjadi terwujud. Bagaimana ya caranya? Misalnya seperti ini, adik-adik takut besok mau ulangan matematika. Nah, setelah adik-adik berdoa, adik-adik mendapat ketenangan, adik-adik harus mengusahakan supaya doa itu terwujud dengan cara belajar. Nah, apabila adik belajar sungguh-sungguh, besok pasti bisa menghadapi ulangan itu. Atau contoh lain lagi, pada saat-saat ini sedang masa-masa pandemi COVID ya adik-adik ya, pasti kita semua merasa ketakutan apabila kita jatuh dalam sakit. Nah, untuk mengatasi rasa takut itu, sebaiknya kita berdoa. Kita berdoa, kemudian kita harus mengusahakan supaya doa itu dapat terwujud. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara hidup sehat. Kita harus rajin cuci tangan, kemudian kita makan makanan sehat, kita cukup istirahat, kita banyak minum air putih, dan kita gunakan masker pada saat kita keluar rumah. Dengan demikian, kesehatan kita akan bisa terus terjaga. Baik adik-adik, setelah mendengarkan firman hari ini, Bu Oni berharap adik-adik selalu mengawali aktivitas dengan doa. Karena doa akan memberikan kita ketenangan, kekuatan hati, dan memberikan berkat pada diri kita. Begitu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kali ini firman Tuhan bercerita tentang apa? Ayo, masih pada ingat kan? Tentang Yakub yang bergumul dengan Allah. Nah, tema kali ini apa adik-adik? Ayo, pasti masih pada ingat dong ya. Tema pada sekolah minggu kali ini yaitu belas kasih Allah mendatangkan berkat. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, mengumpulkan persembahan ini kita akan diiringi dengan pujian yang berjudul Ku Beri Persembahan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Seperti biasanya, setelah persembahan kita akan melakukan aktivitas.
Karena aktivitas kita tadi kita belajar tentang doa, hari ini Bu Oni akan mengajak adik-adik untuk beraktivitas mewarnai gambar tangan berdoa dan membuat doa yang pendek. Yang kita persiapkan adalah gambar ini ya adik-adik ya. Kemudian pensil warna. Setelah itu adik-adik sediakan pensil atau ballpoint untuk menuliskan doa. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa menulis, bisa minta tolong pada papa atau mama atau kakak untuk menuliskan doa yang singkat itu. Langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Pertama-tama adik-adik warnai dulu gambar tangan berdoa tadi ya. Setelah selesai, kemudian doanya dituliskan, singkat saja. Nah, setelah semuanya selesai dibuat, adik-adik tempelkan hasil aktivitas itu pada buku aktivitas. Bisa ya adik-adik ya? Oke, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik untuk aktivitasnya boleh dong dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan berkreativitas. Boleh dong nanti boleh ditempel di buku aktivitasnya. Nah, saatnya kita akan doa penutup, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk firman, untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan beri kesembuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang bersedih hati. Kiranya Tuhan beri penghiburan. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk sekolah minggu ini. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung sekolah minggu GKJ Gumulan ini. Tapi sebelumnya kita ada satu pujian penutup yang berjudul "Ku mau berjalan dengan juru selamatku". Di sini Bu Tati mau mengingatkan kembali adik-adik. Nah, kita masih dalam pandemi COVID-19. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan, berolahraga, dan mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat kan protokol kesehatannya? Yo, apa aja? Nah, 1, social distancing. Nah, itu adik-adik harus menjaga jarak bila adik-adik berada di kerumunan. 2, kalau keluar rumah, adik-adik harus tetap pakai masker untuk menutup hidung dan mulut kita. Yang ketiga apa adik-adik? Masih ingat? Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, itu harus kita lakukan adik-adik. Jangan lupa ya, kita harus melakukannya selalu. Nah, adik-adik, kita tetap saat ini harus menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita tutup acara, adik-adik harus tetap menonton channel YouTube Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat hari Minggu, bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.
berikutnya. Sampai